Murid-murid Yesus tahu di mana keberadaan sorga. Apakah sorga itu bisa dilihat? Sehingga mereka tahu bahwa Bapa lagi duduk. Apakah Bapa yang berbentuk roh itu lagi duduk? Apakah roh itu bisa duduk? Itu pertanyaannya, Pak. Jadi begini Kak. Nah, rumah ibadah itu bukan ruko, Bang, tetapi Boleh saya gereja. tanggapi, Kak? Silakan. Oke, yang pertama memang ya umat Muslim tidak ada melarang umat Kristen lagi di dalam ibadah gereja untuk mengusirnya. Tidak ada, yang adanya dibom. Itu satu. Yang kedua, Kenapa tidak gitu loh? Kalau dia berpindah keyakinan karena mengikuti agama dari suaminya dan menjadi asbab kebaikan bagi dia, kenapa tidak? Itu yang kadang saya herankan kalau ada orang selalu mengatakan, oh Bang Perahu thank you. Oh dia pindah itu karena selangkangan. Saya lucu. Tapi kalau nanti ada yang Kristen, yang Islam pindah ke Kristen, pasti dibilang bukan karena selangkangan. Pasti karena betul-betul dia menerima Yesus. Nah ini yang menjadi satu polemik bagi saya. Kelucuan gitu loh. Karena pernikahan. Apa masalahnya karena pernikahan? Kalau pernikahan itu membawa kebaikan bagi perempuan yang sudah berpindah agama, kenapa tidak? Kalau pernikahan itu membawa kebaikan bagi laki-laki yang sudah berpindah agama, kenapa tidak? Gitu. Jadi orang yang masuk Islam itu, yang menerima hidayah itu, memang orang-orang yang memang sudah berpikir. Berpikir, kenapa? Dia ketika mengucapkan kalimat syahadat, di depan dia itu bukan suatu kebahagiaan, tidak ada. Ujian dari Allah itu akan dia hadapi. Mulai dia berperang di situ. Berperang dengan siapa? Berperang dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang masuk Islam ini nggak mudah. Jangan bilang yang masuk Islam ini kami nggak akan mendapat cemoohan, pukulan, ataupun permusuhan dari keluarga kita. Pasti akan ada itu, Bang Hunter. Saya pribadi di dalam keluarga saya lah yang pertama masuk Islam. Terus apakah orang tua saya itu welcome? Tidak. Mereka tidak setuju. Bahkan ketika mengetahui itu, ya apa yang terjadi? Ya dipukul, bahkan alat-alat perangkat sholat saya itu dibakar. Ya, tidak mudah yang masuk Islam ini. Gitu loh. Tidak mudah. Kalau ditanya lagi kenapa kamu masuk Islam, Nora, ya itulah hidayah dari Allah. Ketika memang pikiran saya itu sudah mulai bekerja gitu. Loh, kenapa saya menyembah Yesus yang adalah Tuhan, ternyata Yesus saya mati, yang membangkitkan adalah Allah Bapa. Sementara Allah Bapa itu adalah Tuhan juga. Ya kita yakini Tritunggal. Tritunggal, 3 pribadi 1 hakikat. 3 pribadi 1 hakikat. Ini bagaimana konteksnya? Yesus ada di muka bumi, diturunkan, diutus ke dunia, Bapaknya ada di sorga. Apakah masih dikatakan itu adalah 1 hakikat? Ya tentu tidak. Nah, Roh Kudus yang ada pada diri Yesus, ketika Yesus mati, otomatis rohnya keluar dari jasadnya. Nah, ini bukan lagi berarti 3 pribadi 1 hakikat. Sudah berpencar. 1 di sorga, 1 di bumi, yang Roh Kudus sudah masuk kepada yang ada di bumi. Jadi berapa Tuhan kamu, Nora? Selalu dikatakan oleh pendeta, 3 pribadi 1 hakikat. 3 entitas 1 hakikat. Sementara yang kita tahu itu, hakikat itu kan adalah intisari. Yesus dilahirkan sebagai apa? Manusia. Hakikatnya manusia, iya. Terus ketuhanannya, ya hakikatnya ketuhanannya juga. Jadi berapa Tuhan kamu, Nora? Nah itu, Hunter. Kak Nora pernah baca nggak di Alkitab Yesus naik ke surga? Dia tidak mati. Berarti dia tidak disalibkan? Terserah, itu pemikiran orang lain. Buah pemikiran orang itu tidak bisa dipidana. Gak apa-apa, saya akan buka di surat yang jelas apa? Begini. Di surat apa? Saya nanya dikit, dikit aja. Kakak pernah baca nggak Yesus naik ke surga? Itu aja. Ya, di surat apa, Bang? Oh, berarti kakak belum dengar ya? Sudah. Nggak apa-apa, Kak. Cuma nanya itu. Bukan. Saya pengen tahu abang maunya di surat apa.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes biar kita baca. Enggak. Berarti selama ini kakak jadi Kristen nggak pernah dengar, nggak pernah baca. Tahu saya bang, bahkan originalnya itu bukan ke sorga, melainkan ke langit bang. Nggak apa-apa, saya bilang dari tadi itu buah pemikiran Mbak Nora, buah pemikiran orang itu tidak bisa dipidana. Assalamualaikum Terserah. warahmatullahi wabarakatuh Muslim. Ya. Yang jelas Yesus itu pernah nggak Mbak baca naik ke surga? Itu satu. Yang kedua, hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa manusia. Waktu di bumi pernah baca nggak? Nabi mana yang bisa Bukan mengampuni bang. dosa? Saya tanya dulu Sekarang sama kakak. begini bang. Nabi Tunggu dulu, mana Bang. yang Oke, pernah oke. Ya betul. yang pernah Sekarang oke. mengampuni dosa manusia? Buka bang. Sebentar bang Hunter. Oke, Kita siap, enaknya siap. diskusi itu kan satu-satu. Abang santun, saya santun. Nah mas, sekarang yang kalau abang katakan Nabi mana yang mengampuni dosa itu tertulis di mana? Biar saya buka bang. Kita bacakan lagi konteksnya bagaimana. Tolong dulu, jangan ada dulu. Nanti di apa ya? Di apa kan? Nah sekarang abang mau tuh di surat apa? Nabi yang mengampuni dosa itu maksudnya Yesus mengampuni dosa seorang perempuan. Bang Hunter? Biar Nggak, saya buka gini. Bang Hunter. Gini kak, saya hanya ngasih masukan aja. Yang pertama tadi, kakak pernah baca nggak Yesus naik ke surga? Itu satu. Yang kedua, kakak pernah baca nggak Yesus mengampuni dosa manusia di saat dia waktu masih di dunia? Itu aja kak. Bukan berarti saya kakak harus membuka itu, bukan? Enggak, itu Bang. ini aja kak. Enggak, saya akan Di sini, percaya. di sini kan kak nggak ada ini, nggak cuma ngasih masukan. Bukan berarti Ya, untuk nggak apa-apa, berdebat Bang. kita. Kakak kan nyuruh saya buka itu kan untuk berdebat. Saya nggak mau kak. Namanya kitab tidak bisa didebatkan karena itu pribadi kita sama Bukan, saya Tuhan. nggak mendebatkan kita, Bang. Saya pengen membaca aja. Yesus naik ke surga. Saya pengen Iya. membacanya. Ya, gimana kalau kita buka, Bang? Silakan. Boleh? Nggak- Oke. Boleh. Kan biar enak begitu, Bang. Yesus naik ke surga ya. Itu di dalam Markus pasal 16, ya. Saya bacakan dari 15. Lalu ia pergi kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya yang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaan saya, Allah itu di dalam Kristen bukankah itu adalah roh? Nah, makanya saya bilang tadi, Nah, Kak, ini sebentar, bukan Bang. untuk didebatkan, Biar saya Kak. tahu. Jadi Iya, biar saya saya hanya tahu. mengingatkan Kakak, Yesus, Kakak bilang tadi mati. Pernah nggak Kakak baca? Itu loh yang saya tanya. Itu satu. Yang Bukan, kedua, bukan begitu, waktu di Bang. dunia dia mengampuni dosa manusia. Yang mengampuni dosa manusia itu Tuhan, Kak. Enggak, jangan salah-salah. Dia bukan Oke. nabi, tapi Tuhan. Oke. Dia mengampuni dosa manusia. Sebentar bang, sebentar bang. Ini Ya, dikatakan silakan. sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nanti yang akan saya bertanya tuh begini bang, makanya saya bilang, kenapa orang mualaf itu menerima kebenaran itu? Ini yang akan dipelajarinya duluan bang. Logika kita bang, pencatatnya adalah Markus. Berarti Markus menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, betul ya Bang Hunter? Pertanyaan saya, menurut agama Kristen, Tuhan itu adalah roh, Bapa adalah roh. Setahu kita, roh itu tidak bisa kelihatan. Poin satu yang mau saya ambil. Satu, berarti Markus tahu di mana letaknya surga. Sementara surga belum ada yang tahu di mana posisinya. Kedua, Markus bisa melihat Bapa, karena Markus mengatakan duduk di sebelah kanan Bapa. Bukankah roh tidak bisa dilihat? Sesuai pernyataan Yesus, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Tapi kenapa Markus bisa mencatat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Kenapa murid-murid Yesus tahu di mana keberadaan sorga? Apakah sorga itu bisa dilihat? Sehingga mereka tahu bahwa Bapa lagi duduk. Apakah Bapa yang berbentuk roh itu lagi duduk? Apakah roh itu bisa duduk? Itu pertanyaannya, Pak. Jadi begini, Kak. Ayat di Alkitab ada yang mengatakan, Kak, celakalah Waalaikumsalam. manusia yang mengandalkan pikirannya. Jadi kakak berpikir secara manusia kakak pada saat ini. Gitu loh, Kak. Jadi kakak berpikirnya Abang secara bilang yang manusia mana pada lagi saat tadi, malam sekarang gini, Kak. Bang, abang tadi bilang yang mana lagi Celakalah tadi? manusia yang mengandalkan pikirannya. Nah, kakak selalu mengandalkan pikirannya. Jadi pikirannya menganggap Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Mbak Nora. Kira-kira orang ini 100 tahun Ya, nanti di Bang. surga. Bukan begitu, Kak. Oh, boleh tanya dikit nggak sama Bang Hunter?
Iya, Ditanyain itu Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, betul nggak? Seperti itu. Jadi begini Bang, bang, Enggak, aku tanya. di sini Tadi saya tidak- ayatnya, di sini saya tidak ayatnya mau tadi kan berdebat. bunyinya seperti ini. Yesus terangkat ke surga, duduk di Bentar sebelah bang, bentar kanan bang. Allah Bapa. Bener nggak? Bang, halo. Abang tadi kan nggak ngerti nih. Saya nanya Mbak Ritonang ini mualaf tadi gara-gara apa? Itu loh. Sudah itu saya Enggak. nanya Masalahnya gini, Mbak Nora Abang, pernah nggak bener. baca Tadi Alkitab Abang, Yesus naik ke surga gitu loh. Bang, Makanya ada tadi penjelasan abang begini. ngobrol sama Mbak Nora, itu saya nggak Betul, tahu. saya Dan masih ngobrol bang. Saya masih ngobrol. Iya, Bang. yang saya tahu Kalau gini, saya bertanya saya kan juga tadi untuk di bawah. Muslim, di sini saya banyak bang. Untuk abang Oke. juga ada pertanyaan saya. Saya tidak Oke, mau bentar, bang. bentar. Karena gini bang. Tadi ya, bentar Jadi Bang. dengar bang. Di Dengar, Alkitab dengar. Bang Samudra tidak ada nggak apa-apa Muhammad. bang. Di Izin Alkitab aja, tidak ada Bang. nama Muhammad, jadi saya tidak perlu Iya. debatkan. Tapi Iya, kalau nggak apa-apa. kalian Dia menanyakan berusaha karena untuk kemualafan saya memasukkan aja, Bang. gitu loh. Oke. Iya, makanya Bang. kan gini Mbak Nora. Sebagai orang awam yang saya itu tulen Muslim, saya itu cuma tanya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terus yang di sebelah kirinya Yesus itu siapa gitu loh. Terserah abang. Pemikiran abang tidak ada yang bisa dipidana bang. Nah, aku Ya. tanya. Enggak, itu urusan abang bang. Karena abang bisa Saya membaca. tanya sama benar, kamu masih Bang bisa. Hunter. Betul, jangan tanya sama saya bang. Jangan tanya sama saya. Abang bisa baca. Tafsirkanlah sendiri menurut pemikiran abang. Oh, Karena kalau menurut apa? pemikiran Dua pemikiran saya, orang, dua Yesus pemikiran orang duduk tidak di ada bisa sebelah dipidana kanan bang. Allah Bapa. Berarti yang di sebelah kiri Yesus berarti adalah Allah Bapa. Ada berapa Tuhan di situ? Betul, terserah abang. Makanya saya bilang Nah, tadi, betul itu kan? pemikiran abang, itu pemikiran Tapi abang. benar, Karena Kristen itu apa? Tuhannya ada dua. Abang kan berangkat dari Islam, bukan dari Kristen. Pemandu abang baca Alkitab tidak ada gitu loh. Bang Hunter, saya tanya, kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Percuma yang di bang, sebelah abang tanya Yesus sama siapa? saya nggak akan jawab bang, karena abang itu udah di luar denong kami, gitu loh. Nah, kan saya nanya. Iya, sekarang begini bang, kalau abang nanya tentang Alkitab, jangan nanya sama saya. Tapi kenapa? Kalau abang tanya kenapa Pak Anter masih agama Kristen, saya jawab, gitu loh. Ngerti maksudnya? Makanya bawa dalil kamu, Bang. Bapak Kan saya umurnya nanya. berapa Pak? Kok nggak nyambung ini? Udah, Aku biarin bukannya nggak aja, nyambung. Bang Aku Samudra. baru 16. Ah, pantes Bapak sekolah dulu Pak. Udah, nggak apa-apa Bang Samudra. Izin. Lanjut. Ah, Assalamualaikum, itu Nora. Itu Nora, tolong naikkan Waalaikumsalam. opung. Waalaikumsalam. Opung nggak ada, Rabi ada di bawah. nggak ada. Nggak ada? Nggak ada Opung, nggak ada kirim permintaan. Oke, tadi Bang Hunter membawa juga di dalam. Bang Ampi, di-mute dulu Bang Ampi. Nabi mana yang bisa mengampuni dosa? Matius 9, nomor 5 sampai 6. Dikatakan di sini dari 4 ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia pasal itu ya, Bang Hunter ya. Dosamu sudah diampuni." Oke, Bang Hunter. seseorang yang lumpuh yang sudah disembuhkan, Oke. maka Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Ya betul Ya. Pak. Oke. Izin Bang Hunter, saya apakan lagi, ini pemikiran saya lagi, kalau menurut Bang Hunter, Bible jangan ditafsirkan sesuai pemikiran. Tetapi nanti kalau saya minta saudara Kristen menunjukkan bagaimana caranya kita mentelaah isi-isi dari kitab suci itu, minta dulu kitab tafsirannya, tetapi memang tidak ada kitab tafsirannya. Begini Bang Hunter ya, saya buat analogi contoh ya, contoh satu saja. Anak saya itu melanggar perintah dari ayahnya. Otomatis dia kena marah dari ayahnya. Terus dia mengadu kepada saya. "Mama, ayah marah, tidak mau ngomong sama saya." Saya ngomong sama ayahnya, "Udah, maafkan aja." "Ya udah, saya maafkan," kata ayahnya. Terus saya kasih tahu sama anak saya, "Nak, kesalahanmu sudah dimaafkan." Pertanyaan saya, dimaafkan dengan saya memaafkan beda atau sama? Beda. Seperti Yesus mengatakan, sesungguhnya dosamu telah diampuni. Diampuni dengan kuampuni sama atau tidak? Bang Hunter? Jadi begini Mbak, diampuni ataupun kuampunin itu udah terlalu signifikan. Maksudnya begini, jika itu sudah jelas di sana tadi, dosamu sudah diampuni. Terlepas siapa yang di dan me, itu hanya kosakata aja Kak. Itu permainan di kata.
Bukan Gitu. permainan Bang Hunter, abang. Enggak, kakak Ya, sebenarnya udah tahu begini, Yesus Bang. mengampuni. Tapi kakak Tidak bang, coba tidak bang. menelaskan Bedakan sendiri ketika gitu, Kak. kalimat tidak bang. Bedakan kalimat sesungguhnya dosamu telah kuampuni. Berarti Yesus mengampuni dosa. Sesungguhnya Maunya dosamu telah sebentar dulu. Sesungguhnya dosamu telah diampuni. Berarti Yesus mengatakan ada orang ketiga yang sudah mengampuni dosa si Kan kakak anak plesetin itu. lagi kan. Nggak boleh gitu kak. Kita bisa bicara jujur lah. Mbak Nora, Jujur Ya. aja. sandal Sebentar, Mbak Bang. Nora dicolong sama sandal Mbak Nora tak colong. Bedanya apa, Mbak? Bedanya kalau dicolong berarti ada yang mengambil, tak colong berarti Bang Samudra yang mengambil. Nah, itu dia lah. Seperti itu analoginya. Tapi nggak apa-apa. Kita lompatkan ke ketika Yesus Oke. disalibkan. Jadi gini, Sebentar. coba gini, Kak. Sebentar, Bang. Tadi kan- Satu aja. Enggak, nanti baru Abang nyambung. Silakan, Ketika ya. Yesus disalibkan, Tapi saya nanya ya kak, boleh ya? iya, Abang kan dari Ya, tadi oke. nanya. Iya, Saya iya. kan tidak ada bertanya. Ya kan? Saya kan nggak bertanya, Bang. Kakak. Iya, saya Ya, nggak ya. ada bertanya loh sama Abang. Saya hanya menjawab, ya kan? Pada waktu Yesus mengatakan kepada tentara Romawi itu, ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus tidak mengatakan, dosamu telah kuampuni, tetapi dia minta kepada Bapaknya untuk mengampuni dosa-dosa orang-orang yang telah zolim kepadanya. Terus, yang ketiga, jangan lupa, Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada pengikutnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kami. Yesus mengajarkan untuk meminta pengampunan kepada siapa? Kepada Bapaknya yang ada di sorga. Begitu abangku, silakan. Iya. Itu artinya kak, dia mencontohkan doa bapak kami tadi kak. Bukan dia nggak bisa terbang kayak pemikiran kakak kan. Dia terbang, dia bisa gimana-gimana. Bukan gitu kak konsepnya. Jadi kak begini kak, saya tertarik juga sebenarnya kak dengan agama Islam ini. Tapi bagaimana saya tertariknya juga kak? Karena begini kak, begitu banyak umat Kristiani ini mau beribadah dilarang-larang kak. Kayak suatu kuman kak, kayaknya gereja ini dimanapun berada di Indonesia ini kak. Gimana menurut kakak kak? Apakah itu yang ajaran kasih Islam? Apa gimana kak? Oke. Perangilah, hancurilah, putuskanlah uratnya. Kira-kira begitu kak ya? Oke, kira-kira di mana, Bang? Ada sebuah gereja jemaatnya mau beribadah dibubarin. Di mana, Bang? Bang, saya nanya sama Kak Aritona, bang, abang ini nintang aja, ntar bang ya. Nggak mau. Bukan, kamu framing asumsi itu bukan Aritona udah masuk ke yang kalau yang Kamu umum, pertanyaanmu umum loh. umum Pertanyaanmu umat Islam. Nah, inilah kalian, Bang. Biasakan satu-satu, Bang. asumsi, buktikan, gak usah asumsi. Satu Gak aja usah buktinya. jauh-jauh, yang lagi viral ini loh, yang di Bogor, orang lagi merayakan Natal tidak boleh, itu loh. Di mana, Bang? Di mana? Di Bogor, yang barusan ini, jangan pura-pura nggak tahu Pak. Bapak Di sudah tua Bogor yang Pak, jujur barusan. aja. Oke, Jangan sebentar pura-pura aku nggak cari tahu ya. lah. Ya, jangan pura-pura nggak Ya, tahu kalian, oke. jujur aja. Oke, sebentar Bang Hunter. Nah, Bang iya, Hunter. jangan bikin marah lah. Kalau jujur Iya. aja. Saya mau Setelah nanya Bang Kak, Hunter, sebenarnya ya oke, sebentar dulu. Setelah Bang Iya, Hunter Kak. yang di Bogor itu yang mau merayakan ibadah Natal itu di rumah apa di gereja? jadi begini Kak, kalau konsepnya kalau saya lihat di sana itu kan sudah ada surat tembusannya. Ketua RT-nya apa istilahnya? Ketua lingkungan, polsek gitu loh Kak. Ya kita jelaskan. Enggak. Masyarakat juga- bukan. masyarakat juga Sebentar, boleh Bang gitu. Hunter, abangku. Yang Iya, iya. yang di Bogor yang kejadian itu yang tidak diizinkan untuk beribadah Natal itu mereka mau merayakannya di rumah apa di gereja, abangku? Jadi begini Kak, kalau di sana kan ada rumah, mungkin ya. Saya juga nggak tahu juga di sana. Yang jelasnya kita kan dapat suasana viral aja Kak. Nah, apapun bentuknya di rumah ataupun di lapangan itu pelarangan rumah untuk orang beribadah Kak udah salah besar Kak. Udah Oke, sangat saya salah terima. besar. Di mana kasihnya umat Islam ini untuk agama lain? Itu loh saya tanya. Oke, Bagaimana oke, orang nggak mau masuk mualaf kalau dia begini cerminkannya? Itu udah satu kemunduran bagi kita. Itu loh Muslim. Oke, boleh saya tanggapin abangku? Boleh silakan Kak, Boleh. silakan. Oke. Pernahkah abang melihat orang melakukan sholat Jumat di rumah? Tidak. Kesempurnaan Kenapa? sebentar bang, kan ini giliran saya. Kesempurnaan bagi kaum hadam ketika melakukan sholat itu adalah di masjid. Boleh melakukan sholat itu di rumah boleh. Tetapi masjid itu tujuannya apa? Itu dikumpulkan saudara-saudara seiman itu
untuk melakukan sholat jemaah, ya, sholat jemaah di masjid. Tujuannya juga itu untuk menjalin tali silaturahim. Nah, makanya itu abangku, kayak taraweh, sholat mayat pun, ya kan? Terus sholat Jumat, sholat 5 waktu, itu tidak pernah rumah ibadah, maksudnya tidak pernah masjid itu dibangun, itu tidak ada dihuni, abang. Makanya saya tanya, gereja ini gunanya apa? Tempat beribadah untuk umat Kristen. Kalau memang ada gereja, ngapain membuat suatu ibadah di rumah? Yang notabene-nya, kan kalau membangun rumah tuh ada IMB-nya, bang. IMB-nya ada, izin membangun, izin mendirikan bangunan. Nah, bangunan ini harus diketahui dulu. Untuk apa? Sebentar Bang Hunter. Untuk ruko kah? Ya kan? Kalau ruko jelas, itu untuk aktivitas jualan. Atau untuk perusahaan, rumah perusahaan kah? Atau untuk rumah tempat tinggal kah? Atau memang untuk gereja? Gitu loh. Ya, jadi begini Makanya, Kak. makanya tunggu dulu Bang, tunggu dulu sebentar sedikit lagi. Makanya pemerintah itu kan sudah membuat undang-undang tentang pembangunan rumah ibadah Bang. Kalau rumah ibadah memang sudah dibangun, mana mungkin Bang? Cobalah Abang lihat, pernah nggak saudara-saudara Islam atau umat Muslim itu melarang umat Kristen untuk melakukan ibadahnya di gereja? Saya rasa tidak pernah Bang. Tidak pernah umat Muslim ke gereja untuk mengusir saudara-saudara Kristen, melarang untuk beribadah di hari Minggu. Tidak pernah, Bang. Kalau Abang bilang ada, tunjukkan sama kami. Di mana umat Muslim masuk ke dalam gereja mengusir kalian. Karena apa? Kalau gereja sudah dibangun, Bang, berarti sudah ada izin dari negara. Tetapi kalau melakukan peribadatan di rumah atau di ruko, itu sudah menyalahgunakan undang-undang izin atau undang-undang perizinan pembangunan rumah ibadah. Rumah ibadah itu bukan ruko, Bang, tetapi Boleh saya gereja. tanggapi, Kak? Silakan. Oke, yang pertama memang ya umat Muslim tidak ada melarang umat Kristen lagi di dalam ibadah gereja untuk mengusirnya. Tidak ada, yang adanya dibom. Itu satu. Yang kedua, kenapa orang Kristen kebanyakan orang Kristen itu di rumah ataupun di ruko mau izinnya itu tidak dikasih, mau sampai kucing bertanduk pun tidak akan dikasih gitu loh. Di mana letak kemerdekaan? Makanya saya bilang umat Muslim ini tidak ada toleransinya sebenarnya. Emang ajarannya begitu, perangilah. Bentar, Bang. Mereka adalah lawan kamu. Silakan Murah, ini harus diluruskan. Ajarannya memang udah begitu. Kamu tahu nggak? Gimana? Sebentar, Bang, biarkan dia benar. Habis ini saya. Sebentar, Bang, biarkan dia jangan Bang. yang di framing. Lanjut. Lah kok framing, saya ngomong apa adanya Pak. Sekarang saya tanya, di daerah mana yang umat Kristen bebas mendirikan bangunan untuk gereja? Di mana? Tidak ada, kecuali Di kota mayoritasnya saya, di kota sudah Demak. susah. Datang ke sini, di kota saya, kota Demak. Iya itu Sebentar, kan sebentar, Pak. sebentar. Saya Santai Pak, jangan kejang-kejang Pak, santai. Ini masalah kejang-kejang. Kau nggak mikir. Sebentar, Kau nggak mikir waktu di Surabaya, Banser yang dari Muslim mati ngelindungin gereja loh. Kau nggak pernah sebut. Bang Samudra, sebentar bang, biar saya jelasin. Kamu bilang di mana kamu yang tidak itu, ini biar kamu jelaskan. Kamu yang viral. Di Bogor itu yang viral di daerah perumahan sudah tidak dikasih izin, itu yang dibawa jamaah dari luar. Akhirnya malam karena udah nego datang polisi, diberi di lapangan. Itu satu, di lapangan diberi karena jamaah dari luar tidak ada izin sama sekali. Kau bilang tadi dibom, kau bentar dulu. Di Papua hari raya masjid lagi sholat dibakar, itu di kawasan Kristen. Itu Masjid. kata Bapak Pak, kenyataannya tidak ada. Bapak jangan framing Pak, nggak bagus Pak. Jujur-jujur aja Pak. Walaupun ajaran Bapak mengatakan berbohong itu boleh Pak, nggak boleh gitu Pak. Iya, Nggak boleh gitu Pak. Di ajaran kami boleh berbohong. Gimana tertulis? Itu di Papua, di Jayapura tahun 2023 masjid dibesarin yang sudah ada sebelum mereka ini sudah ada, mau dibesarin apa? Diunjuk rasa tidak diberikan di yang di Papua. Apakah kami berkorban? Jadi Kak Aritonang, maksud saya begini Kak Aritonang. Jadi kamu nggak usah kau framing, kau bilang kamu hidup di Indonesia aja udah alhamdulillah. Padahal kalau umat Muslim makanya saya begini Pak, sebentar Pak. Makanya saya yang ditinggal gereja. Sebentar, Pak. Izin Bang Naga, izin Bang Naga. Sebentar Pak, Izin Bang Naga, sebentar. Makanya Antar, saya antar.
bentar kak, bentar aja kak, ini kak. Sebentar kak, sebenarnya saya tuh pengen kayak zaman tahun 30-an, waktu zaman Belanda ada loh. Kita Islam Kristen gabung loh untuk melawan Belanda. Tapi sekarang kenapa kita pecah begini? Saya pengen lagi ada penjajahan datang gitu loh, kita bersatu lagi sebenarnya. Tapi kan nggak akan Maklum lah, mungkin. itu kan agama keturunan penjajah, pantas lah Nah kau kan ngomong. ini kepanasan lagi, kepanasan lagi, nggak boleh Kau gitu. hari Sabtu, hari Senin boleh sampai gitu, Sabtu, kau perang, hari Minggu kau damai-damai nyanyi Nggak di surga boleh di gitu gereja. Pak. Macam Saya mana tahu Minggu jalan kau Bapak ketemu, itu besok kita perang. diperbolehkan. Nggak Kami ada ini seperti lawan itu. Bapak. Saya tahu kau. Pak, Kristen itu perangilah, bunuhlah. Begini, Aku tahu Pak sebentar jalan Hunter, Bapak. sebentar Hunter. Iya. Kalau ketika bernarasi, saya minta Bang, kalau bernarasi itu kita pakai data lah Bang. Enggak, Kalau mereka abang- ini cenut-cenut langsung gitu, kenapa kepalanya? Gitu, Tidak Kak. Bang, kenapa seperti itu? Karena Abang tidak menunjukkan data. Begini Bang, kalau Abang mengatakan, iya gereja dibom, pelakunya siapa? Pelakunya itu yang sudah merusak Islam. Kenapa kami mengatakan pelakunya merusak Islam? Apakah di Al-Quran mengajarkan seperti itu? Tidak Bang. Tidak ada Bang. Kalau Anda mengatakan perangilah. Loh, lihat dulu asbabnya karena apa? Gitu loh. Kalau Islam Bang, ketika diperangi kami diajarkan untuk apa? Untuk bertahan diri dan memerangi balik. Masa sih Bang, datang pencuri ke rumah Bang, terus mereka mencuri, kita tidak melawan? Ya melawan lah Bang. Daripada anak dengan istri atau suami kita binasa, ya dilawan lah Bang. Islam diajarkan seperti itu. Bukan ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, nggak seperti itu. Mbak Nora, enak kali dicuri motorku, kasih mobil, kagak lah. Nah itu, jadi begitu Bang Hunter. Kalau Abang mengatakan pemboman, bahkan Islam aja mengutuk orang-orang yang sudah melakukan perbuatan keji seperti itu. Ingat Bang, ingat ya. Satu hal yang Abang tahu, di dalam Islam ketika terjadi peperangan, pada waktu terjadi peperangan di zamannya Baginda Rasulullah, itu ada beberapa yang harus dilindungi. Siapa yang harus dilindungi? Satu, perempuan-perempuan itu harus dilindungi Bang. Orang lansia harus dilindungi. Orang yang sudah uzur, orang yang sudah tua. Rumah ibadah tidak boleh dirusak, pepohonan tidak boleh dirusak, hewan tidak boleh dibunuh, anak-anak kecil tidak boleh dibunuh, ibu-ibu yang lagi menyusui atau lagi yang hamil tidak boleh dibunuh Bang. Itu syarat pada waktu terjadi peperangan. Beda kalau di dalam kitab Abang. Itu malahan semua harus dibantai, anak-anak pun harus dibantai Bang. Mengerikan loh. Mau saya tunjukkan di dalam Keluaran. Enggak, Jadi gini jangan Kak. membicarakan. Jadi jangan Konteks gitu. tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang. Ya Abang kan selalu mengatakan kenapa di Islam itu perangilah. Betul. Ketika kita diperangi ya kita harus memerangi lah Bang. Masa datang penjajah memerangi kita diam aja Bang. Kalau kayak begitu Bang, Indonesia ini nggak akan merdeka loh Bang. Terus Abang lihat Mbak Nora, pahlawan-pahlawan. Bung Tomo waktu di Surabaya itu Ya, bilangnya Samudra ngomong "Tidak, boleh, tidak," saya ngomong nggak gitu. boleh. Aduh, gimana Gitu sih? loh Mbak Oke, Nora. oke lah, Kak. Waktu di Ya. Surabaya Bung Tomo bilangnya Oke, haleluya. oke. Terima kasih Kak atas nanya Kak ya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kemana Tuhannya Yesus kau? berkatimu juga. Kemana dia? Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Iya, kemana dia? Aduh, ini datanya dia di mana tadi ketika mengatakan susahnya membangun gereja di Indonesia? Mana berani dia? Kalau otet ini asumsi, framing, ini coba yang siapa ini yang orang Papua. Masjid dibakar, apakah kita ngeluh? Di Papua kita nggak bisa bangun rumah ibadah. Coba tes bangun rumah ibadah yang di Papua. Kemarin aja udah di Unjuk Rasa itu mau bangun itu pas di masjid ada pondok pesantren itu di Unjuk Rasa. Apakah kita mengeluh? Enggak mengeluh.